Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat perencanaan kinerja guru pada eh, PMM. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah harus login di https guru.kemdikbud.id. Ya, kemudian masukkan username dengan password. Jadi akun yang kita gunakan itu adalah akun Belajar ID. Ya, jadi diklik Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu nanti akan tampil pengembangan diri. Untuk mulai merencanakan kinerja itu kita harus masuk di fitur pengelolaan kinerja. Jadi kita klik pengelolaan kinerja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Isi perencanaan kinerja Bapak Ibu. Di sini dijelaskan bahwa rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Jadi ada 2 periode Januari sampai Juni, kemudian periode Juli sampai dengan Desember. Tahun berjalan. Untuk alur pengelolaannya, ini kita bisa lihat bahwa pada bulan Januari itu kita membuat perencanaan. Jadi guru dan kepala sekolah itu membuat perencanaan, dan setelah itu diajukan dan akan disetujui oleh atasan. Jadi mulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2023 ini guru dan kepala sekolah juga membuat perencanaan. Jadi kepala sekolah juga selain nanti mengelola sebagai pengelola kinerja guru-gurunya juga membuat perencanaan sama dengan guru. Membuat juga perencanaan nanti juga disetujui oleh atasan penilai. Diupayakan paling lambat 31 Januari perencanaan kita sudah selesai semua, sudah diajukan dan disetujui. Jadi batas akhirnya itu 31 Januari 2024. Setelah itu di bulan Februari ini selama 1 bulan itu ada waktu untuk persiapan observasi kelas. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga butuh waktu 1 bulan. Tentu banyak Bapak Ibu dokumen-dokumen yang terkait dengan RHK yang kita pilih yang nanti diobservasi itu perlu disiapkan bersama-sama dengan kepala sekolah, kemudian instrumen-instrumen observasi itu juga sudah harus lengkap sebelum pelaksanaan observasi. Nanti pada bulan Maret, dari persiapan yang ada di Februari, di bulan Maret itu sudah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Jadi setelah observasi, kepala sekolah dan guru ini berdiskusi dan membicarakan tindak lanjut yang dilakukan dari hasil observasi. Apa yang masih perlu dikembangkan, apa yang masih perlu ditingkatkan oleh guru, itulah didiskusikan. Kemudian nanti dirancang bersama tindak lanjutnya seperti apa. Setelah ada tindak lanjut yang akan dilakukan, itu nanti pada bulan April Mei itu pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan tindak lanjut nanti itu dilaksanakan di bulan April Mei. Dan tetap kepala sekolah itu memantau pelaksanaan tindak lanjut. Setelah itu di bulan Juni itu refleksi. Jadi refleksi dari hasil pelaksanaan tindak lanjut. Di April Mei itu kepala sekolah melakukan refleksi, guru juga melakukan refleksi apa yang masih lemah, apa yang masih perlu ditingkatkan untuk periode berikutnya. Selain itu di Juni juga itu sudah penilaian kinerja dan penentuan peringkat kinerja guru. Ya, jadi sama dengan di SKP di tahun ini, Bapak Ibu, di tahun 2023 itu ada penilaian kinerja dan penentuan peringkat kinerja guru. Untuk tahun ini, karena kita sudah diarahkan ke PMM, berarti kita guru dengan kepala sekolah itu tidak menggunakan lagi aplikasi kinerja BKN secara langsung.
Tetapi jika kepala sekolah sudah melakukan penilaian kinerja dan penentuan peringkat kinerja guru di PMM ini, maka secara otomatis nanti hasilnya itu akan terintegrasi ke SKP e-kinerja BKN. Jadi tidak berulang-ulang kita mengerjakan satu tujuan, banyak-banyak jalan mau dilewati sehingga pada akhirnya juga sampai di tujuan yang sama. Ini luar biasa, ini betul-betul mengurangi beban administrasi kita dengan dialihkannya penilaian kinerja itu di PMM. Begitulah alur pengelolaan kinerja selama satu semester. Jadi ini untuk semester 1 ini Bapak Ibu, Januari sampai dengan Juni 2024 ini kita harus tuntaskan sesuai dengan rencana yang kita akan buat. Selanjutnya setelah kita pahami alur ini, kita lanjut untuk merencanakan kinerja. Jadi diklik lanjut rencanakan kinerja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini sudah muncul informasi bahwa kinerja perencanaan yang kita buat itu Januari sampai dengan Juni 2024. Kemudian ada 5 langkah yang harus dilakukan dan ini harus sistematis terurut. Tidak boleh loncat bahwa dari 1 langsung ke 3 atau ke 4 dan ke 5. Itu harus sistematis urutannya. Jadi mulai dari praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian ada tugas tambahan, kemudian ada perilaku kerja sampai dengan rangkuman. Baik, selanjutnya kita akan disuruh memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Jadi akan memilih satu indikator saja, jadi tidak semua indikator yang ada itu harus kita dipilih. Kita akan fokus di indikator yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Jadi hasil rapor pendidikan sudah ada Bapak Ibu. Nanti kan di situ rekomendasinya mau dilihat. Apa yang masih perlu ditingkatkan? Kalau sudah bagus mungkin tidak dipilih lagi, tetapi yang masih perlu, yang masih kurang itu yang perlu. Cara melihatnya, diklik rapor pendidikan. Ya, pada rapor pendidikan ini ternyata ada 2 dimensi yang masih belum baik. Itu cukup, nilainya cukup. Inilah salah satunya nanti dipilih. Di dimensi ini akan dipilih apakah manajemen kelas atau metode pembelajaran. Untuk periode Januari-Juni. Mungkin periode berikutnya baru mungkin periode pertama kita pilih manajemen kelas, tetapi di periode berikutnya itu mungkin kita pilih indikatornya di metode pembelajaran. Apakah setiap guru di sekolah itu sama penentuan dimensinya, kemudian indikatornya sama, itu tergantung kesepakatan guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak ada bahwa harus sama, kemudian berbeda juga tidak boleh, tetapi sangat tergantung dari hasil kesepakatan. Kalau misalnya hasil kesepakatan di sekolah, itu hasilnya sudah ditebuskan bahwa kita akan fokus di manajemen kelas untuk semua guru, berarti nanti indikator yang dipilih di manajemen kelas, di indikator nanti dipilih itu ada yang ada kaitannya dengan manajemen kelas. Tetapi jika di satuan pendidikan hasil keputusannya bahwa guru bebas memilih di antara 2 ini, misalnya manajemen kelas atau metode pembelajaran, itu juga tidak ada salahnya. Masing-masing guru memilih. Tampilan dimensi ini Bapak Ibu mungkin saja berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Jadi tidak sama ini hasil rapor pendidikan. Oke, kalau sudah dilihat dimensinya mana yang cukup atau mana yang kurang, berarti itulah nanti yang menjadi dasar pemilihan kita untuk memilih indikator. Oke, nanti di sini ada Bapak Ibu, ini manajemen kelas. Tadi manajemen kelas di rapor pendidikan itu nilainya cukup. Kemudian metode pembelajaran juga. Kemudian yang khusus ini dukungan pedagogis ini sudah baik. Jadi sasaran kita di 5 indikator ini
Ya, 5 indikator ini nilainya cukup di rapor pendidikan kita. Sekali lagi, tampilan ini bisa saja berbeda dengan tampilan di sekolah Bapak Ibu. Tidak semuanya di satuan pendidikan itu manajemen kelasnya cukup. Mungkin saja di manajemen kelas di sekolah lain itu baik. Tetapi ada dimensi lain yang cukup. Itu nanti pilihannya. Baik, kita harus memilih satu indikator. Jadi di antara 5 ini kita harus memilih satu. Dari 5 indikator yang kurang ini, Bapak Ibu, ini pun bisa dibuat kesepakatan di sekolah bahwa untuk semester ini kita cobalah misalnya di penerapan disiplin positif. Semua harus memilih penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas atau aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran atau instruksi yang adaptif. Ya, kita memilih ini tergantung kesepakatan. Tetapi jika di sekolah Bapak Ibu hasilnya bahwa dibebaskan memilih mana yang mau dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, mana yang paling lemah dirasa, itu yang harus dipilih itu jauh lebih bagus karena ya beragam tingkat kemampuan kita, kelemahan kita, mana yang perlu dikembangkan berarti itu yang dipilih oleh guru. Jadi semuanya diserahkan kepada hasil kesepakatan satuan pendidikan masing-masing. Baik, untuk contoh, saya akan contohkan, saya akan memilih keteraturan suasana kelas. Jadi diklik Bapak Ibu, ya, pastikan ini aktif. Kemudian di bagian bawah layar itu, kanan bawah layar ada pengembangan kompetensi. Diklik pengembangan kompetensi. Oke, pada tampilan jadi sini sudah langkah kedua. Jadi otomatis nanti Bu itu bentuknya bahwa kita sudah Bapak Ibu itu sudah kita ke poin 2. Pengembangan kompetensi. Jadi di sini pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif. Jadi ini kata kuncinya yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Ya di RHK-nya. Jadi rencana hasil kerja itu kata kuncinya yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Maksudnya ini bisa berdampak ada peningkatan kompetensi setelah kita lakukan ini. Kalau kita sudah lakukan rencana hasil kerja kita. Berdasarkan Perdirjen nomor 7607 tahun 2023, itu kita diharapkan memiliki minimal 32 poin. Oke, ini supaya tidak ada lagi banyak pertanyaan, Bapak Ibu, kenapa nanti ada apa namanya? Saya diharuskan misalnya 36, 37. Jadi kesimpulannya minimal 32. Jadi minimal 32 per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa nanti cukup 8 poin saja atau 10 poin dan lain sebagainya. Jadi minimal 32. Karena di aplikasi ini nanti Bapak Ibu itu sudah otomatis ditentukan poinnya. Bahwa harus 32 poin. Kalau kurang dari 32 poin itu akan ada informasi seperti ini. Akan terkunci sendiri. Kemudian jika kurang ini tentu kepala sekolah harus didiskusikan kepala sekolah, tentu kepala sekolah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada tidak akan menyetujui RHK kita sebagai guru. Kemudian apa dampaknya jika lebih Bapak Ibu itu ekspektasi atasan akan semakin lebih baik. Jadi ada pembeda yang pas poinnya 32 dan ada juga yang lebih itu ada pembeda nanti di ekspektasi atasan. Inilah menjadi pembeda nanti nilai predikat kita nantinya di akhir periode. Kemudian yang kedua, tentunya jika poinnya banyak seperti ASN ini nampaknya nanti juga di pengumpulan angka kredit. Semakin banyak poin itu semakin tinggi angka kredit yang kita peroleh setiap periode.
Kemudian yang paling penting juga dipahami bahwa pilihan rencana hasil kerja untuk poin yang berbeda itu berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi ini, kenapa ada poinnya 4, kenapa ada poinnya 8, 16, malah ada yang poinnya 128, itu tergantung dari tingkat kesulitan pelaksanaannya nanti. Jadi siapa yang terlibat dan bagaimana dampaknya. Jadi semakin besar dampaknya nanti dari hasil rencana kerja kita itu, maka poinnya juga semakin tinggi. Baik, kita akan coba memilih rencana hasil kerja. Oke, pada hasil di rencana kerja pertama ini kita buat akan memilih satu rencana kerja, membuat satu dulu RHK. Ya, nanti kita di pilihan ini ada banyak Bapak Ibu pilihan, mulai dari meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, komprehensi dan seterusnya. Itu poinnya 4. Kemudian di RHK berikutnya itu ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Kemudian yang ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru. Dan seterusnya, silakan Bapak Ibu mana dulu yang mau didahulukan dipilih. Ya, jadi misalnya saya akan memilih ini agak mudah ini karena kita sebagai peserta seminar atau lokakarya saja, itu poinnya 4. Coba kita pilih Bapak Ibu. Oke, yang perlu diperhatikan pada saat memilih itu bukti dukunnya. Bahwa bukti dukun dari RHK 1 ini yang kita pilih itu adalah sertifikat. Berikutnya kegiatan. Jadi ini sudah oke, cuma sertifikat bukti dukunnya ini agak mudah lah. Yang penting sudah mengikuti kegiatan dan mendapatkan sertifikat berarti RHK kita sudah terlaksana. Kemudian target, kuantitas, di sini ada pilihan, banyak pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi setiap ini penambahan target itu akan berdampak pada penambahan poin juga. Jadi kalau 2 nanti poinnya akan menjadi 8. Cuma yang menjadi pertimbangan adalah misalnya kita memilih 2 kegiatan. Oke, misalnya kita memilih 2 kegiatan. Ini jadi pertimbangan, apakah kita mampu bisa mengikuti seminar, lokakarya, simposium atau dan lain sebagainya selama kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2024. Ini pertimbangan. Jangan sampai kita mengajar poin tetapi pada saat pelaksanaan itu kita kekurangan waktu. Jadi ini perlu pertimbangan. Bukan sekedar mengejar poin supaya cepat terpenuhi. Tidak seperti itu. Jadi oke lah kita contohkan karena ini cuma seminar yang pelaksanaannya itu lokakarya misalnya pelaksanaannya cuma 1 hari, bisa 2 kegiatan itu saya kira bisa selama 6 bulan ini bisa 2 kali. Jadi, bisa diprogramkan 2 kali. Mudah-mudahan terpenuhi yang 2 kegiatan itu. Tapi kalau 3 mungkin perlu dipertimbangkan. Karena kita kedepannya belum tahu kegiatan-kegiatan apa yang ada kepelaksanaannya atau tidak. Oke, kita hasilnya ini 8 poin Bapak Ibu. Di sini dilihat poinnya 8. Ini di sini tertulis kurang 24 poin. Berarti kita harus menambah lagi supaya cukup 32, minimal 32. Jadi diklik tambah. Ya. Kemudian nanti kita memilih lagi RHK. Tentunya RHK yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali. Kita pilih yang berikutnya, RHK berikutnya, Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oke, kalau ini memang dirasa agak berat, bisa pindah ke bawahnya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata, teman sejawat yang hasilkan guru atau kepala sekolah. Kalau RHK ini tentu ada persyaratan Bapak Ibu. Jadi nanti kita sudah ditetapkan sebagai penelaah. Jadi tidak semua guru itu menjadi penelaah. Jadi ini kalau bukan penelaah jangan digunakan RHK ini, jangan dipilih. Ini berat ini. Jadi anunya itu ada surat penetapan sebagai penelaah dari kementerian.
Kemudian nanti bukti dukungnya itu adalah eh, hasil telaah kita dari teman sejawat, apakah misalnya aksi nyata dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau itu tidak bisa, kita pindah ke bawah, coba dilihat lagi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Ini juga berat. Nah, ini juga harus ditetapkan sebagai penelaah. Yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar, yang disebut guru atau kepala sekolah. Ini di PMM juga kayaknya Bapak Ibu. Kemudian yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. 6 poin. Oke, masih lewat lagi. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Oke, jika Bapak Ibu nanti diperkirakan bisa menjadi narasumber, berbagi praktik baik, baik itu di PMM maupun di kegiatan komunitas belajar terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi dibatasi nih Bapak Ibu implementasi, jadi narasumber terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berwisata. Kalau Bapak Ibu nanti sudah memperkirakan bahwa saya akan menjadi narasumber berbagi praktik baik, silahkan dipilih. Tapi kalau itu belum, pindah lagi ke bawah. Masih banyak pilihan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi lanjut bersama dengan rekan sejawat. Kalau ini agak mudah karena cuma menjadi partisipan observasi. Jadi misalnya pada saat kepala sekolah observasi kelas, kemudian nanti Bapak Ibu juga ikut menjadi partisipan, itu mendapat 8 poin. Jadi bersama-sama dengan rekan sejawat yang akan diobservasi, itu nilainya 4 poin. Oke, kemudian kalau ini juga dirasa berat, ini pindah lagi ke bawah. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bidang teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 8 poin. Saya kira ini juga mudah, kita kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Tentu karena pelatihan ini dan bimbingan teknis ini sertifikatnya itu minimal 32 JP. Ya, kalau seminar itu kan 1 hari, kalau bimbingan teknis itu atau pelatihan itu biasanya 3 sampai 4 hari. Jadi coba kita klik. Bukti dukungnya sertifikat. Jadi mungkin dalam 1 semester ini bisa Bapak Ibu ikuti itu menjadi 2 kegiatan. Ya, antara Januari dengan Juni. Itu sudah 16 poin. Oke, totalnya 24. Berarti masih kurang 8. Karena masih kurang 8 Bapak Ibu, kita menambah lagi. RHK. Ya, jadi kita akan mencari RHK yang belum dipilih tadi. Ya, sampai di mana tadi ya pilihannya? Oke, yang berikutnya ada RHK. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Peserta pelatihan mandiri ini Bapak Ibu, ini di PMM. Jadi mungkin menyelesaikan beberapa topik di PMM. Ya, oke. Sertifikat topik. Jadi ini sertifikat aksi nyata. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya, ini poinnya lumayan banyak, 8. Jadi misalnya bisa merencanakan 2 kegiatan saja, itu poinnya 16. Ya, 2 kegiatan poinnya 16. Ini sudah 40 Bapak Ibu. Ya, sudah melampaui 32. Ya, misalnya 1 mau mengurangi poinnya, berarti ini pas 32. Tetapi karena ini batas minimal, sebaiknya di atas 32 lah, jangan pada angka minimal 32. Terutama teman-teman yang PNS, karena ini ada kaitannya dengan apa namanya
eh, pengumpulan angka kredit. Jadi misalnya ini meningkatkan berbagai pelatihan atau minat teknis, sertifikat, 2 kegiatan, 16 itu sudah 40. Oke, kalau masih mau menambahkan Bapak Ibu, klik tambah. Ya, nanti ini muncul lagi. Oke, ada di ini yang bagus Bapak Ibu ini. Meningkat kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dalam pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis. Misalnya pendidikan guru penggerak atau pelatihan mengajar kepala sekolah itu 188 poin. Tapi ini agak langka yang bisa memilih ini. Kenapa? Misalnya untuk guru penggerak, ya nanti dipastikan bahwa guru penggerak ini yang sementara pendidikan sekarang itu bisa selesai di Juni. Kalau dipastikan tidak bisa selesai di Juni, ya jangan dibuatkan rencana hasil kerja, karena bukti fisiknya nanti adalah sertifikat. Harus ada bukti dukungnya nanti, itu sertifikat guru penggerak yang harus di-upload atau diunduh di bukti dukung. Sehingga ini perlu jeli memang, misalnya Bapak Ibu guru penggerak, masih pendidikan sekarang itu perlu dipastikan apakah di bulan Juli itu sudah selesai, sudah terbit sertifikat atau tidak. Kalau dipastikan tidak, nanti diprogramkan di periode kedua, Juli Desember 2024. Itu pilihannya. Kemudian ini banyak juga pertanyaan, bagaimana tahun lalu, misalnya tahun 2003 saya lulus pendidikan guru penggerak, apakah masih bisa dimasukkan dimasukkan di rencana hasil kerja? Ya tidak bisa lagi karena itu dilaksanakan di tahun 2003, sementara RHK ini direncanakan untuk tahun 2024. Jadi bukan rezeki Bapak Ibu yang duluan. Jadi yang rezekinya adalah yang lulus saat ini dan sementara menempuh pendidikan. Sudah tahap pelaksanaan pendidikannya saat ini. Oke, ini banyak pilihan sebenarnya Bu. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan menaikkan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini juga tinggi poinnya kalau kita pilih. Ini 36. Jadi ada 3 kali kegiatan ini berbagi praktik baik. Ini kalau pilih lagi 36 itu poinnya sudah 76. Ini luar biasa nih, 76 poin selama 1 semester. Tapi kalau dirasa ragu, tidak bisa dilaksanakan ini, klik saja hapus. Ya, oke, seperti ini contohnya, ini ada 40 poin saya contohkan. Setelah yakin Bapak Ibu, ini masih bisa dihapus, masih bisa diganti. Kalau kurang yakin, nanti didiskusikan dengan kepala sekolah lah, seperti apa. Apakah minta pertimbangan kepala sekolah, bagaimana nanti, apakah ini mampu sekiranya saya lakukan atau tidak, seperti itu. Nanti dari hasil diskusi itu sudah yakin bahwa ini berarti kita akan lanjut. Oke, setelah ini Bapak Ibu pengembangan kompetensi kita akan ke tugas tambahan. Jadi caranya adalah klik tugas tambahan. Pada tugas tambahan ada beberapa pilihan. Ya, ada banyak pilihan Bapak Ibu, sisa disesuaikan dengan kondisi kita di satuan pendidikan. Misalnya untuk SMP itu sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Tentu di SD guru SD tidak boleh memilih ini. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian ini untuk SMK. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Silakan kalau Bapak Ibu itu ada ditugaskan. Kemudian sebagai kepala laboratorium, ini juga hanya untuk SMP, SMA dan SMK. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Ini juga untuk SMP, SMA dan SMK. Kalau SD tidak ada wali kelas.
Kemudian meningkatnya kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina organisasi siswa sekolah. Ini juga untuk SMP. Jadi mohon Bapak Ibu betul-betul menelaah, jangan sampai misalnya ada di sini hanya untuk SMP, kemudian Bapak Ibu di SD memilih juga ini tidak bisa, Bapak Ibu, itu sudah tidak sesuai. Kemudian hanya untuk SMP juga ini SMA SMK sebagai pembina OSIS. Nah, ini untuk teman-teman SD bisa semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Ya, ini nanti akan ada tambahan angka kreditnya Bapak Ibu jika Bapak Ibu memilih ini dan ditugaskan oleh kepala sekolah. Ini juga untuk semua jenjang meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator pengembangan eh, kepolisian berkelanjutan atau PKB. Kemudian juga sebelum melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator penilaian kinerja guru PKG. Ini kayaknya juga tidak bisa karena untuk sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait dengan PKG lagi. Petunjuk teknis itu terkait dengan PKG sudah dihapus. Sampai saat ini belum ada yang terbit, sehingga kita tidak di tahun 2024 itu kemungkinannya kita tidak ada PKG tidak ada PKG lagi karena sudah include di penilaian kinerja PMM. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator bursa ini untuk SMK. Bapak Ibu, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Ini untuk semua jenjang. Bukti fisiknya nanti ini Bapak Ibu adalah laporan pelaksanaan kegiatan dan surat tugas. Jadi ada dua bukti dukunnya. Jadi bukan saja surat tugas, misalnya sebagai guru piket, tapi harus ada laporan pelaksanaannya. Harus dibuat. Guru yang bersangkutan itu harus membuat laporan tugas tambahan misalnya sebagai piket. Dan yang lain-lainnya tadi, baik wali kelas, pembina OSIS, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ini perlu saya sedikit jelaskan sehingga supaya Bapak Ibu tidak salah pilih nantinya. Kemudian hanya untuk SMK, jadi diperhatikan Bapak Ibu ada pembatasan di awal kalimat itu selalu ada. Hanya untuk SMK berarti bagi guru SD SMP tak perlu lihat ini. Ini untuk semua jenjang meningkatnya kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru. Itu sudah berulang tadi. Sebagai pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional. Jadi kalau Bapak Ibu adalah pengurus profesi guru tingkat nasional silakan dipilih. Kemudian provinsi silakan. Buktinya adalah SK dan nanti ada laporan pelaksanaan kegiatan tugas. Kemudian pengurus organisasi asosiasi profesi guru tingkat kabupaten kota silakan. Itu ada angka kreditnya. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana tugas tambahan sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh. Ini yang di UT biasanya kalau tutor silakan boleh dimasukkan. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Silakan dipilih. Ini satuan pendidikan ini sudah dibentuk. Masing-masing satuan pendidikan itu tim TPPKK sudah ada. Kalau Bapak Ibu ada di dalamnya silakan ini dipilih. Itu akan dihargai nanti angka kreditnya di akhir nanti. Ya, selanjutnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sebagai operator data pokok Dapodik. Jadi Bapak Ibu yang ditugaskan menjadi OPS, kebetulan sebagai guru dan ditugas OPS itu akan mendapat penghargaan nanti, nilai angka kredit dimasukkan juga. Buktinya nanti adalah SK dengan laporan pelaksanaan tugas. Oke, kita akan coba pilih Bapak Ibu. Dari sekian ini kita cari yang sesuai dengan kita. Jadi misalnya oke lah yang paling wali kelas. Oke, satu kegiatan per semester.
Bukti dukunnya adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Tambah lagi, ya biasanya di sekolah itu ada beberapa tugas tambahan yang diberikan. Misalnya menjadi sebagai pembina ekstrakurikuler. Oke, sudah 2. Ini bisa ditambah lagi sesuai dengan atau misalnya menjadi pengurus organisasi, mana yang kabupatennya? Nah, ini. Ya, misalnya di PGRI Bapak Ibu itu menjadi pengurus Kabupaten PGRI, itu bisa. Tetapi kalau tidak, jadi tingkat kabupaten, bukan kecamatan Bapak Ibu ya. Jadi sampai di kabupaten saja. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengurus organisasi PGRI kecamatan itu tidak bukan itu yang dimaksud. Jadi minimal kabupaten kota, provinsi dan nasional. Jadi kalau memang tidak sesuai dihapus. Oke, saya contohkan satu saja atau saya ulangi tadi terhapus. Ya, wali kelas, kemudian saya tambah pembina ekstra. Ya, ini hanya contoh. Misalnya oke lah, atau menjadi bendahara, bendahara bos. Iya satu, oke. Misalnya ini contoh. Jadi ada 2 tugas tambahan dan bisa saja nanti Bapak Ibu itu ada 5 tugas tambahannya sesuai dengan SK. Kalau jenjang SMP itu bisa. Orang kalau gurunya sangat-sangat aktif itu bisa banyak-banyak tugas tambahannya. Itu nanti akan dihargai angka kreditnya di akhir. Oke, kalau sudah ini Bapak Ibu, kita lanjut ke perilaku kerja. Klik perilaku kerja. Ini pada dasarnya sama dengan SKP yang biasa kita buat. Perbedaannya adalah pada di PMM ini perilaku kerjanya itu sudah diserahkan kepada guru untuk memilih indikator apa yang ingin difokuskan. Jadi perilaku apa yang akan kita perbaiki di tahun ini. Misalnya kita memilih, ini ada banyak pilihan Bapak Ibu, ada 3. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian nanti kita diarahkan bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini silakan dipilih. Misalnya mengimplementasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik. Misalnya ini yang dipilih. Tentu inilah nanti yang dipantau Bapak Ibu. Observasi kepala sekolah nanti ini akan jadi pemantauan seperti apa Bapak Ibu ini modelnya, apa yang dilakukan untuk melayani peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal peserta didik. Inilah yang nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya, ini tidak boleh kosong Bapak Ibu, ini ada 7 perilaku yang harus diisi. Kemudian memilih misalnya ini, ya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Nah ini misalnya kita memilih inilah nanti yang akan dipantau oleh kepala sekolah. Apakah betul ini perwujudan perilaku yang dipilih itu bisa dilakukan atau tidak? Tentu ini akan berpengaruh nanti di nilai akhir. Kalau memang dilakukan berarti nilainya nanti sesuai. Tapi kalau tidak dilakukan nanti di bawah ekspektasi dari Bapak Ibu sendiri yang menentukan ini pilihannya. Kemudian kompeten, penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kerja. Perilaku mana yang perlu diterapkan, ya misalnya ini menjadi teladan. Ini contoh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memilih sendiri mana yang sesuai kira-kira yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian harmonis, ya menghargai setiap satuan pendidikan, warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Indikator perilaku mana yang mau Bapak Ibu kembangkan,
misalnya seperti ini, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Jika Bapak Ibu pilih ini, tentunya nanti pemantauan kepala sekolah ini akan mengamati, mengobservasi apakah selama kurun waktu 6 bulan Bapak Ibu bisa melakukan ini, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Kemudian berikutnya loyal, kita akan pilih salah satu, memegang teguh. Indikatornya misalnya ini, menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran. Berikutnya, menyelesaikan secara cepat. Ya, saya contohkan saja memilih salah satu, Bapak Ibu. Kemudian yang ini, ya seperti ini. Jadi ini sudah 7 indikator. Sebelum melanjut, Bapak Ibu coba diperiksa ulang lagi isian-isian yang dipilih. Jadi sebelum dilanjutkan ke rangkuman, ke yang terakhir. Ya, setelah yakin bahwa memang sudah saya setelah membaca dan menganalisa, saya mampu laksanakan ini, insya Allah saya akan program ini dan berusaha untuk melaksanakannya. Silahkan klik ke rangkuman. Jadi di rangkuman inilah Bapak Ibu bisa melihat hal-hal apa yang Bapak Ibu sudah pilih tadi. Ini sudah terangkum di rangkuman. Ya, ini bisa dilihat kembali. Disinilah nanti bisa diamati kembali apakah yang saya pilih ini sudah sesuai dengan pilihan saya atau masih ada yang perlu saya ubah. Jadi ini tadi yang perilaku kerja Bapak Ibu, ada indikator, ada perwujudan. Ini pilihan-pilihan kita tadi. Kalau belum yakin Bapak Ibu, klik ubah. Tetapi kalau sudah yakin, klik lanjutkan. Oke. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Jadi kalau sudah yakin, itu diajukan. Jadi ini atasan akan lanjut memeriksa. Jadi mohon diskusi dengan atasan lebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Jadi Bapak Ibu kalau belum yakin bisa disimpan draft. Tapi kalau sudah yakin silakan diajukan. Nanti kepala sekolah melalui akunnya itu di penggalaan kinerja juga akan melihat. Kalau sudah sesuai, kepala sekolah akan menyetujui. Jadi kalau sudah yakin ajukan. Kalau belum, simpan draft. Ya, jadi hasilnya ini nanti akan ke draft. Iya, saya kira demikian Bapak Ibu cara perencanaan, cara melakukan perencanaan kinerja bagi guru, termasuk juga kepala sekolah. Pada prinsipnya sama, cuma mungkin indikator-indikator nanti untuk kepala sekolah itu berbeda dengan guru. Ya karena tupoksinya berbeda sehingga nanti mungkin ada perbedaan di indikator saja. Tetapi nanti cara untuk melakukan perencanaan itu sama saja dengan guru. Antara kepala sekolah dan guru itu sama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.